Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Ibu Desitri Anggarini STMM yang saya kasih teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, sehingga pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi manajemen pemasaran tentang optimalisasi strategi bauran pemasaran 7P melalui analisis SWOT pada PT Gojek Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Novemi Kurniati Swebo. Saya Menolita. Saya Salwa Sabila. Saya Alifa Rashida Putri Azela. Saya Indonesia Mukri. Sekian, langsung saja kepada materi yang pertama. Sejarah PT Gojek Indonesia. PT Gojek Indonesia bermula pada tahun 2010 didirikan oleh Nadiem Makarim. Pada awalnya Gojek beroperasi sebagai layanan ojek konvensional yang hanya menggunakan pusat panggilan untuk menghubungkan pelanggan dengan mitra driver Gojek. Fokus layanan saat itu masih terbatas pada transportasi cepat dan kurir. Titik balik besar terjadi pada tahun 2015 ketika Gojek meluncurkan aplikasi mobile mereka. Peluncuran ini mengubah paradigma industri transportasi. Selanjutnya ada analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman SWOT. Yang pertama itu kekuatan. Kekuatan utama Gojek terletak pada posisi mereka sebagai market leader dan super app yang dominan di Indonesia. Mereka memiliki ekosistem layanan yang sangat terintegrasi dan didukung oleh basis pengguna serta jaringan mitra driver yang sangat besar dan loyal. Yaitu kelemahan. Kelemahan pada Gojek diantara lain adalah ketergantungan operasional yang tinggi pada stabilitas infrastruktur digital dan internet. Selain itu, sistem layanan pelanggan perlu ditingkatkan khususnya dalam hal kecepatan dan efektivitas respon terhadap keluhan. Selanjutnya akan dijelaskan Dari segi peluang atau opportunity, di sisi eksternal Gojek sangat terbuka lebar, terutama dalam konteks ekonomi hijau, di mana mereka dapat berekspansi ke layanan logistik B2B atau mobilitas yang lebih ramah lingkungan, serta peningkatan adopsi layanan fintech atau GoPay mereka. Selanjutnya, ancaman atau threats. Ancaman utama yang dihadapi Gojek berasal dari persaingan yang sangat ketat, terutama dengan kompetitor besar seperti Grab yang menawarkan layanan serupa dan agresif dalam promosi harga. Selain itu, perubahan regulasi pemerintah terkait transportasi online, ketenaga kerjaan mitra driver, serta layanan fintech atau GoPay dapat mempengaruhi operasional dan struktur biaya perusahaan. Selanjutnya analisis bauran pemasaran 7P pada Gojek. Yang pertama ada produk. Gojek memiliki keunggulan pada diversifikasi layanan yang terintegrasi dalam satu aplikasi. Tidak hanya transportasi, tapi juga layanan pesan antar makanan, logistik, dan pembayaran digital. Integrasi ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna karena semua kebutuhan dapat diakses dalam satu platform. Yang kedua ada price atau harga. Strategi harga Gojek bersifat dinamis dan kompetitif, menyesuaikan dengan permintaan, jarak, dan kondisi pasar. Gojek juga aktif dalam memberikan promo, diskon, dan program loyalitas sehingga harga tetap menarik bagi pelanggan sekaligus menjaga volume transaksi. Yang ketiga ada place atau tempat. Distribusi layanan Gojek sangat efisien karena berbasis aplikasi digital dengan jaringan mitra driver dan UMKM yang luas di berbagai kota besar hingga menengah. Gojek mampu menjangkau pelanggan dengan cepat dan merata tanpa perlu kantor fisik di setiap. Selanjutnya, Gojek menjalankan strategi promosi yang terintegrasi dengan fokus utama pada kampanye digital melalui media sosial, iklan online, dan kolaborasi dengan berbagai brand. Promosi dilakukan secara konsisten untuk memperkenalkan layanan, fitur baru, serta program diskon yang menarik dengan pengguna. Selain itu, Gojek juga membangun citra merek dengan menonjolkan
itu, Gojek memberikan pelatihan, standar operasional, serta pengelolaan sumber daya manusia yang baik agar tercipta pengalaman pelayanan yang positif dan konsisten bagi pelanggan. Selanjutnya yang keenam ada proses. Gojek menerapkan proses layanan yang sepenuhnya berbasis digital, mulai dari pemesanan hingga pembayaran. Pengguna cukup memilih layanan melalui aplikasi. Lalu sistem secara otomatis mencarikan driver atau merchant terdekat menggunakan teknologi GPS dan algoritma pintar, sehingga proses menjadi cepat dan efisien. Selain itu, pengguna dapat memantau status layanan secara real time, termasuk estimasi waktu kedatangan. Gojek juga menyediakan berbagai metode pembayaran seperti GoPay, kartu debit atau kredit, dan tunai, serta memanfaatkan teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi operasional dan konsistensi kualitas layanan. Selanjutnya yang ketujuh ada physical evidence. Meskipun berbasis digital, Gojek memiliki bukti fisik yang jelas melalui tampilan aplikasi yang user friendly dan mudah digunakan. Desain antar muka ini mencerminkan profesionalisme dan memperkuat identitas merek Gojek di mata pengguna. Selain itu, atribut mitra driver seperti jaket dan helm berlogo Gojek menjadi identitas visual yang mudah dikenali dan memberikan rasa aman bagi pelanggan. Testimoni pengguna serta fasilitas kantor yang modern juga memperkuat citra Gojek sebagai perusahaan teknologi yang kredibel dan terpercaya. Selanjutnya, optimalisasi strategi berdasarkan analisis TJP dan SWOT Gojek Indonesia. Berdasarkan analisis TJP dan SWOT, strategi Gojek ke depan harus fokus pada inovasi dan penguatan citra merek untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Rekomendasi strategis mencakup dua area utama. Yang pertama, inovasi produk atau proses, yaitu perluasan lini bisnis ke sektor green ekonomi dan logistik B2B, serta pembaruan sistem layanan pelanggan dengan tools berbasis kejelasan buatan AI untuk penanganan keluhan yang cepat. Yang kedua, promosi dan penguatan citra merek, yaitu terus menggencarkan strategi promosi yang menekankan nilai nasionalisme, karya anak bangsa, dan meningkatkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk memperluas dampak sosial ekonomi. Kesimpulannya, PT Gojek Indonesia dalam mendominasi pasar tidak terlepas dari penerapan strategi peluang pemasaran digital yang sangat komprehensif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun di tengah persaingan industri digital yang dinamis, Gojek dituntut untuk tidak berpuas diri dan harus terus fokus pada inovasi berkelanjutan, baik melalui pengembangan teknologi hijau maupun ekspansi layanan logistik. Penguatan branding sebagai identitas nasional juga menjadi kunci utama untuk menjaga loyalitas pengguna dan mempertahankan posisi perusahaan sebagai pelopor di tanah air. Dengan mengintegrasikan kekuatan internal dan memanfaatkan peluang pasar yang ada secara optimal, Gojek diharapkan tidak hanya mampu mencapai pertumbuhan bisnis yang stabil, tetapi juga dapat terus memperluas dampak positifnya dalam meningkatkan taraf hidup serta ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Pada sesi selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Oke, silakan. Baik, dari siang saya mau nanya, Gojek sering menghadapi persaingan canggih yang ketat, terutama di layanan transportasi dan delivery. Bagaimana Gojek dapat beralih dari perang harga atau promosi ke strategi pemasaran berbasis nilai? Faktor nilai harga apa yang harus dikomunikasikan secara efektif kepada konsumen? Perkenalkan, saya Muhammad Pandi dan nanti 6429 aplikasi Gojek kan seperti sebenarnya. Apakah ketergantungan pada koneksi internet di sisi pengguna merupakan pelemahan signifikan bagi Gojek? Jika iya, bagaimana secara aktif Gojek untuk menangani? Saya kan dikatakan tadi katanya Gojek menggunakan strategi harga dinamis, melakukan promosi dan skema loyalitas. Nah, bagaimana Gojek dapat
opsi pembayaran tunai sebagai solusi ketika layanan digital lainnya lagi terganggu. Terus yang keempat, pusat bantuan atau help center untuk menangani masalah PSI manajemen. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Jasmine. Pertanyaannya, apakah Gojek sudah memiliki strategi jangka panjang untuk beradaptasi atau hanya akan patuh pada regulasi karena kewajiban? Gojek tidak hanya fokus pada kepatuhan regulasi, tetapi juga mengadopsi strategi jangka panjang yang proaktif dengan 3 pilar utama. Yang pertama itu di verifikasi layanan. Gojek memindahkan fokus pertumbuhan dari ide ke package dan logistik sehingga mengurangi ketergantungan pada satu layanan dan meningkatkan potensi pendapatan. Yang kedua, efisiensi operasional berbasis teknologi. Gojek mengoptimalkan biaya melalui penggunaan AI atau ML sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan pengalaman pengguna. Yang ketiga, terlibatan aktif dalam dialog kebijakan. Gojek berinteraksi dengan pemerintah untuk memastikan bahwa kepentingan mitra dan pengguna terwakili serta untuk mempengaruhi kebijakan yang mendukung pertumbuhan bisnis. Apakah menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari Jian. Pertanyaannya, Gojek sering menghadapi persaingan harga yang ketat, terutama di layanan transportasi dan delivery. Bagaimana Gojek dapat beralih dari perang harga ke promosi ke strategi pemasaran berbasis nilai? Faktor menurunkan harga apa yang harus dikomunikasikan secara efektif kepada konsumen? Jawabannya, Gojek dapat beralih dari perang harga ke strategi pemasaran berbasis nilai dengan menekankan keunggulan yang tidak hanya bergantung pada diskon, tetapi pada hasil jangka panjang bagi konsumen. Gojek perlu mengkomunikasikan nilai dan harga seperti kenyamanan melalui konsep seperti yang menyediakan berbagai layanan dengan satu aplikasi, keamanan dan kepercayaan melalui fitur keselamatan serta standar layanan mitra, serta anggaran dalam jangkauan mitra yang luas dan konsistensi layanan. Selain itu, Gojek juga dapat menonjolkan dampak sosialnya dalam memberdayakan mitra driver dan UMKM, inovasi teknologi seperti integritas baterai, serta membangun emosional penduduk sebagai merek